Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan ayo belajar bersama. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan materi teks eksplanasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, di mana materi ini akan menjelaskan terkait dengan kaidah kebahasaan secara sederhana. Nah, kaidah kebahasaan ini dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana tata cara kita itu menulis sebuah teks eksplanasi, sehingga teks ini bisa dibedakan dengan jenis teks yang lainnya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa jenis teks itu bukan hanya teks eksplanasi saja, tetapi banyak sekali jenis teks yang lainnya. Contohnya terkait dengan jenis teks yang lainnya itu adalah teks eksposisi, ada lagi teks negosiasi, teks anekdot, dan yang lainnya. Semua jenis teks yang saya sebutkan tadi itu memiliki kaidah kebahasaan masing-masing dan berbeda satu sama yang lain. Jadi pada proses pembelajaran teks eksplanasi ini, faktor penting selanjutnya yang mesti diperhatikan setelah struktur adalah kaidah kebahasaan terkait dengan teks eksplanasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah kebahasaan secara sederhana saja ya. Semoga kalian tuh lebih mudah memahami terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu terdapat bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Teks eksplanasi ini menjelaskan sebab, akibat, dan proses dari suatu fenomena. Nah, fenomena yang terjadi di dunia, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, biasanya diteliti. Nah, dari hasil penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan, tren, konsep, atau teori. Istilah-istilah dari kesimpulan, tren, konsep, atau teori ini wajar ditemukan di dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kedua yaitu bersifat umum, di mana teks eksplanasi ini menjelaskan suatu hal secara umum. Misalnya saat kita menjelaskan tentang gunung meletus, maka yang dijabarkan adalah proses, penyebab, dan akibat gunung meletus secara keseluruhan, bukan satu gunung tertentu. Selain itu, teks eksplanasi juga tidak mencakup partisipan manusia, tetapi teks eksplanasi ini menjelaskan fenomena secara keseluruhan. Kaidah kebahasaan yang ketiga terkait dengan teks eksplanasi yaitu mengandung fakta. Nah, di sini fungsi fakta dalam teks eksplanasi yakni untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Oleh karena itu, fakta informasi yang terkandung di dalam teks eksplanasi harus ilmiah dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kaidah kebahasaan yang keempat di dalam teks eksplanasi ini menggunakan kalimat pasif. Karena sifat dari teks eksplanasi ini menganalisis, maka teks eksplanasi sendiri menggunakan kalimat yang pasif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan predikat kalimat pasif menggunakan di, ter, dan kata ganti. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu terdapat konjungsi kausal dan waktu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan konjungsi. Saya yakin kalian sudah tahu ya terkait dengan penjelasan konjungsi di sini. Nah, konjungsi yaitu sebuah kata yang menghubungkan antar kalimat yang termasuk konjungsi kausal, yakni makna, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konjungsi waktu. Nah, biasanya konjungsi waktu ini biasa ditemukan di dalam teks eksplanasi, di antaranya sebelum, setelah, sesudah, ketika,
sambil kemarin waktu itu. Nah, itu terkait dengan konjungsi waktu. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu yang keenam, pemakaian kata kerja relasional dan material. Saya akan menjelaskan terkait dengan kata kerja relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan kata kerja relasional, yaitu yang pertama itu disebabkan ya, yang kedua menyebabkan, nah yang ketiga berakibat, yang keempat berdampak, dan yang terakhir itu adalah. Itu merupakan penjelasan terkait dengan kata kerja relasional. Sedangkan kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik dan peristiwa. Contoh dari kata kerja material di sini yaitu diubah, masuk, menjadi, berubah, terbentuk, dan terjadi. Materi teks eksplanasi sudah saya sampaikan ya. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi juga sudah saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kalian pelajari materi yang saya berikan. Kita tetap belajar bersama dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Biarpun online untuk saat ini, semoga kalian tuh bisa lebih memahami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi